Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kembali di pagi hari ini, mari sebelum kita beraktivitas, kita bekerja, kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan lewat program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jika seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengungkapkan isi hatinya yang penuh belas kasih dan misinya di dunia ini. Dia berkata, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat ini memberikan pengertian mendalam tentang tujuan utama Yesus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus tidak datang ke dunia untuk mencari kesalahan kita atau untuk menghukum kita karena kegagalan dan dosa kita. Seringkali kita merasa tertuduh atau tidak layak karena kelemahan dan kesalahan kita. Tetapi Yesus mengajak kita melihat bahwa misinya adalah kasih dan penerimaan. Dia menawarkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, bukan hukuman. Saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun Yesus tidak menghakimi, ayat ini juga menekankan pentingnya mendengar dan melakukan perkataannya. Mendengar firman Tuhan adalah langkah pertama, tetapi menghidupinya adalah panggilan kita sebagai orang beriman. Perubahan dan keselamatan datang ketika kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan, menunjukkan bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang mau menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak putus asa atau merasa terpisah dari Tuhan. Selama kita hidup, pintu kasih karunia dan keselamatan tetap terbuka bagi kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita refleksikan bagaimana kita dapat lebih mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Apakah kita hanya mendengarkan tanpa perubahan? Atau apakah kita berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk hidup sesuai ajaran Kristus? Ayat ini mengajak kita untuk tidak fokus pada rasa takut dihakimi, melainkan untuk merespon dengan iman dan perbuatan yang mencerminkan kasih dan pengajaran Tuhan Yesus. Biarlah kita menerima keselamatan yang ditawarkannya dan hidup sebagai bukti nyata dari kasih karunia-Nya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan melalui nats firman Tuhan pagi hari ini? Lewat bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, sikap Yesus yang penuh kasih. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak datang untuk menghukum atau mencari kesalahan manusia. Sikap ini menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada dunia. Kita diajak untuk merenungkan kasih Yesus yang tidak bersyarat, yang selalu membuka pintu pengampunan dan kesempatan baru bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Poin yang kedua yang kita renungkan adalah respon terhadap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, ayat ini menegaskan pentingnya bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya.
Mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya tidak akan membawa perubahan sejati dalam hidup kita. Renungkanlah apa yang kita sudah menjadi pelaku firman atau hanya sebatas menjadi pendengar. Bagaimana firman Tuhan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Poin yang ketiga yang kita renungkan pagi hari ini, keselamatan ditawarkan oleh Tuhan bagi siapa saja. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Ini menegaskan bahwa tujuan utama kehadirannya di dunia adalah untuk membawa manusia kepada keselamatan, bukan menghukum mereka. Hal ini memberi kita harapan bahwa meskipun kita sering jatuh dan gagal, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan berubah di dalam kasih karunia Tuhan. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah pengampunan dan harapan baru. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa penghakiman bukanlah tugas kita sebagai manusia. Kita seringkali cepat menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain. Tetapi Yesus menunjukkan contoh untuk memberi kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk mengalami perubahan. Apakah kita sudah berusaha untuk mencerminkan sikap ini dalam hidup kita, Bapak Ibu? Poin yang kelima yang bisa kita renungkan pagi ini adalah panggilan untuk berubah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak memaksa, tetapi mengundang. Panggilannya adalah sebuah undangan untuk berubah dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Renungkanlah apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan bagaimana kita dapat lebih setia dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui Yohanes 12 ayat 47 kita diingatkan untuk lebih fokus pada keselamatan yang ditawarkan Yesus daripada merasa takut dihakimi. Karena itu kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat hidup sebagai pelaku firman dan membiarkan kasih serta pengampunan Tuhan menjadi dasar dalam setiap tindakan kita hari lepas hari. Saudara-saudara terkasih, pagi hari ini mari kita naikkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena sampai detik ini Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini, kita boleh beraktivitas sebentar lagi, tetapi terlebih indah kita diizinkan Tuhan diberi kesempatan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita melalui program Motivasi Pagi. Biarlah hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, karena Allah senantiasa menolong, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, sehingga kita tidak perlu takut akan besarnya tantangan dan pergumulan sepanjang hari ini. Asal bersama dengan Yesus, kita pasti mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.